wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Yang Ibu harapkan semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan tentunya kalian harus selalu semangat ya untuk terus belajar dan belajar. Baik anak-anakku semua, dalam pertemuan kali ini Ibu akan menerangkan suatu paragraf di mana paragraf tersebut di dalamnya menggambarkan terhadap suatu objek dan objek tersebut dapat berupa manusia, hewan, lingkungan, bahkan tempat bersejarah pun bisa digambarkan dalam paragraf tersebut. Ayo, teman-teman semua, bagaimana nih? Adakah yang sudah terbayang atau terpikirkan paragraf apa sih namanya? Yap, betul. Paragraf tersebut biasanya disebut sebagai paragraf deskripsi atau sering kita dengar yaitu sebagai teks deskripsi, yang mana di dalamnya kita menggambarkan secara rinci objek atau sesuatu yang kita lihat kepada pendengar atau pembaca. Ibu akan memberikan satu contoh lagu nasional Indonesia yang berjudul Layuan Pulau Kelapa, yang mana di dalam lirik lagu tersebut mengandung teks deskripsi. Sebelum kalian menyimak video yang akan Ibu sajikan, Ibu akan menerangkan sedikit tentang apa sih yang ada di dalam lirik lagu tersebut sehingga dapat mengandung teks deskripsi. Nah, di dalam lagu tersebut menceritakan keindahan dan keelokan Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, kita simak videonya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah kalian melihat video yang tadi, apakah sudah ada gambaran seperti apa sih teks deskripsi itu? Mudah-mudahan kalian sudah mempunyai gambaran ya. Sebelum Ibu melanjutkan penyampaian materi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya yaitu pengertian teks deskripsi. Pengertian dari teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara jelas dan terperinci, yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Nah, dari cerita yang sudah kalian ceritakan kepada teman-teman kalian, otomatis kalian sudah mendeskripsikan tempat wisata yang berada di Lembang, Bandung. Dan bisa saja teman-teman kalian yang mendengarkan cerita, mereka juga merasakan apa yang kalian rasakan ketika kalian di Bandung. Sampai sini kalian sudah paham kan? Apa sih yang dinamakan teks deskripsi itu? Jika kalian sudah memahami, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri umum dari teks deskripsi. Untuk lebih mudah membedakan antara teks deskripsi dengan teks yang lainnya, kalian tentunya harus mengetahui ciri-ciri umum dari teks deskripsi. Ciri-ciri umum dari teks deskripsi yang pertama yaitu berupa penggambaran makhluk hidup atau non-makhluk hidup. Untuk penggambaran makhluk hidup bisa berupa hewan dan manusia, dan untuk non-makhluk hidup bisa berupa tempat dan suasana. Yang kedua yaitu ada kaitannya dengan 5 panca indera. Yang pertama,
penglihatan. Jadi kalian bisa menceritakan sesuatu melalui penglihatan kalian atau mata kalian. Misalnya kalian melihat bunga mawar dan kalian menceritakan kepada teman-teman kalian, wah, bunga mawar itu sangat indah, masih kuncup dan warna merah, seperti itu. Yang kedua yaitu penciuman. Nah, kalian bisa menceritakan penciuman kalian atau apa yang kalian rasakan dalam mencium sesuatu gitu ya. Wah, suasana di sini sangat segar, seperti itu, atau suasana di sini sangat bau gitu, atau sampah itu sangat bau, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengecapan. Misalnya kalian mengunjungi suatu daerah dan kalian membeli kuliner di sana. Jadi kalian bisa menceritakan, misalnya kalian datang ke Bandung dan kalian merasakan seblak asli dari Bandung gitu. Jadi kalian menceritakan kepada teman-teman kalian, wah, seblak dari Bandung itu sangat pedas ya, sangat enak ya rasanya, seperti itu dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu peraba. Yang kelima ada pendengaran. Kalian bisa menceritakan sesuatu lewat pendengaran kalian. Misalnya kalian mempunyai teman yang bisa menyanyi. Nah, kalian bisa menceritakan tuh ke teman kalian, wah, suara si ini sangat bagus ya, sangat merdu gitu. Nah, untuk ciri-ciri umum dari teks deskripsi yang terakhir yaitu bersifat fisik atau sifat manusia, misalnya ibu-ibu atau orang tua. Jadi kalian bisa mendeskripsikan ibu-ibu itu gimana ya. Kalau orang tua itu kan biasanya ciri khas dengan kulit yang keriput, jalan yang tidak terlalu cepat, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yang pertama ialah memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin, sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami oleh penulis. Yang kedua yaitu untuk mempromosikan atau memperkenalkan tempat, mengenalkan objek tempat atau orang tertentu. Mana anak-anak, sampai sini apakah masih ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, simpan dulu ya pertanyaannya. Di akhir video pembelajaran ini, Ibu akan memberikan langkah-langkah atau cara-cara untuk kalian nanti bertanya kepada Ibu. Nah, untuk selanjutnya, agar mengefisienkan waktu, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya. Masuki materi yang terakhir yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks deskripsinya itu sendiri. Yang kedua yaitu teks deskripsi sebagai teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, misalnya novel dan cerpen, atau iklan dan lagu. Nah, itu dia materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai mengidentifikasi teks deskripsi. Sebelum Ibu mengakhiri video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan sedikit cuplikan video yang mana di dalamnya ada pertanyaan dan contoh-contoh dari teks deskripsi supaya dapat mengetahui sejauh mana sih pengertian kalian mengenai teks deskripsi. Yuk kita simak videonya. Perhatikan contoh dengan tema Aku adalah benda yang berbentuk lingkaran. Aku mempunyai banyak angka. Aku mempunyai jarum yang selalu berputar. Aku adalah... Kira-kira benda apa ya? Ya, aku adalah sebuah jam dinding. Sip, jawaban kalian benar. Setelah menebak nama benda, coba yuk kita mendeskripsikan tentang benda yang ada di rumah dengan mengisi titik-titik pada gambar berikut. Aku biasanya berada dinyalakan ketika orang. Manfaatku adalah aku adalah benda yang sering berada di. Aku merupakan tempat untuk menyimpan makanan yang disimpan di dalamku pasti.
Nah, sekarang kalian coba mendeskripsikan sendiri. Yuk, kita deskripsikan gambar berikut ini. Audio Jungle. Nah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah sampai pada ujung video pembelajaran kali ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang-kurangnya mohon dimaafkan apabila masih ada sedikit materi yang belum kalian pahami. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.